sepanjang hari ini bisa dimunculkan. Ibadah yang pertama ini kita akan belajar tentang masa penantian. Masa penantian itu kalau kita bisa responi dengan benar, ternyata ada sesuatu yang indah di situ. Walaupun masa penantian itu selalu identik dengan sesuatu yang tidak nyaman. Karena apa yang kita doakan mungkin belum dijawab. Ya, apa yang kita tunggu-tunggu kok belum terkabul, belum terjadi. Nah, lalu ibadah yang kedua, nanti ada perjalanan menuju ke penggenapan. Ternyata menuju penggenapan, Tuhan itu di Alkitab mencatat ada banyak orang yang mengalami janji Tuhan. Dan menuju penggenapan ada proses yang begitu rupa. Dan proses ini ternyata proses yang indah yang menyiapkan mereka untuk menerima penggenapan itu. Dan nanti yang ketiga adalah saat mimpi menjadi nyata, apa awasannya? Karena godaan yang terbesar untuk seseorang ketika dia itu janjinya digenapi atau mimpi itu menjadi kenyataan, dia bahkan bisa menyimpang daripada jalan Tuhan. Gak sedikit orang itu yang memulai awalnya dengan Tuhan, mengakhirinya dalam daging. Banyak sekali. Orang yang waktu susah begitu pengen deket sama Tuhan. Tapi waktu sudah ditolong, waktu sudah ngalami berkatnya, lupa sama Tuhan. Nah, saya berdoa ibadah 3 nanti juga bisa menjadi pengingat untuk kita tidak menjadi orang-orang yang demikian. Dan hari ini mari kita buka bersama-sama dengan saya. Yosua 14 ayat 6 sampai dengan yang ke-15. Yosua 14 ayat 6 sampai dengan yang ke-15. Kita akan belajar. Kenapa kok kita perlu belajar tentang masa penantian? Karena setiap kita pasti pernah melewati yang namanya masa penantian. Bahkan hari ini mungkin kita ada dalam masa penantian yang selanjutnya. Karena banyak janji Tuhan yang mungkin sudah tergenapi, tapi ada juga janji Tuhan yang belum tergenapi. Dan masa-masa itu disebut sebagai masa penantian. Masa penantian selalu ibarat dengan janji yang belum terjadi, belum terwujud. Bahkan doa yang belum sama sekali dijawab. Nah ini ayo kita sama-sama belajar. Karena Alkitab mencatat berulang kali bahwa penantian itu bukan berarti Tuhan itu diam. Tuhan gak diam dalam masa penantian. Justru penantian itu adalah sebuah proses yang Tuhan siapkan untuk membentuk kita. Karena kalau kita mau menerima segala sesuatu yang terbaik dari Tuhan, kita itu harus dibentuk. Yang setuju katakan yes. Makanya dalam masa penantian, Mazmur 27 ayat 14, sebelum nanti baca yang Yosua, juga menjelaskan nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Ayat ini bukan hanya perintah untuk menunggu, tapi menunggu dengan sungguh-sungguh punya hati atau sikap hati yang benar. Makanya kalau hari ini kita punya sikap hati yang salah, tolong taruh itu. Taruh semuanya, buka suatu cara pandang yang baru di dalam masa penantian kita. Karena kalau cara pandang kita terhadap masa penantian salah, saya kok merasa Anda akan rugi. Karena ada banyak hal yang akan hilang dari hidup Anda di masa penantian itu. Bahkan salah satunya mungkin janji itu sendiri. Ya, mari kita buka bersama-sama Yosua 14 ayat 6. Saya akan bacakan. Bani Yehuda datang menghadap Yosua di Gilgal. Pada waktu itu berkatalah Kaleb bin Yefune orang Kenas itu kepadanya, engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa, abdi Allah itu tentang aku dan tentang engkau di Kades Barnea. Aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa, hamba Tuhan itu dari Kades Barnea untuk mengintai negeri ini. Dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya. Sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku membuat tawar hati bangsa itu. Tetapi aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Pada waktu itu Musa bersumpah katanya, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu. Dan anak-anakmu sampai selama-lamanya sebab engkau tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa. Dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Oleh sebab itu berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu.
Sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang enak dan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefune dan diberikannya lah Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya. Itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefune orang Kenas itu sampai sekarang ini karena ia tetap mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Nama Hebron dahulu ialah Kiryat Arba. Arba ialah orang yang paling besar di antara orang enak dan amanlah negeri itu berhenti berperang. Katakan amin. Salah satu tokoh yang dia itu menanti janji Tuhan itu adalah Kaleb. Katakan Kaleb. Katakan lebih keras Kaleb. Nah di sini mari kita belajar hal apa yang kita bisa pelajari tentang bagaimana kita bersikap di dalam masa penantian dari yang seorang yang namanya Kaleb. Yang pertama, jangan membunuh mimpi. Di ayat 10 tadi dikatakan, jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun, katakan 45 tahun. Katakan lebih keras 45 tahun. Sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Tahukah Bapak Ibu Saudara sekalian, Kaleb ini seseorang yang tidak membunuh mimpinya. Masa penantian itu sangat riskan, katakan riskan. Berapa dari kita itu punya janji atau mimpi dari Tuhan yang ketika saat ini tidak terjadi, kita itu mulai merasa bahwa mimpi itu tidak akan pernah terjadi dalam hidupku, aku ini sudah cukup tua, aku ini sudah berusia sekali, sampai di titik ini rasanya itu tidak mungkin. Banyak orang percaya itu kehilangan mimpinya bukan karena Tuhannya gak setia. Salah satu kebenaran yang ada dalam masa penantian, sadari. Yang pertama, mimpi atau janji yang dari Tuhan itu gak lekang oleh waktu. Kalau janji Tuhan itu memang untuk Anda, hari ini, setahun, 2 tahun, 3 tahun, 45 tahun, janjinya masih sama, katakan masih sama. Apa janji Tuhan dalam hidup Anda? Yang hari ini seakan-akan Anda kubur. Hanya apa? Hanya karena apa? Keadaan. Kondisimu tidak ideal. Doamu kok kayaknya gak dijawab sama sekali. Tidak ada satu tanda-tanda pun bahwa janji itu akan terjadi. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau itu yang terjadi, ingat selalu pagi ini, jangan kubur dulu mimpi atau janji itu. Yang mengerti katakan yes. Jangan kubur atau buang dulu mimpinya. Ingat, janji Tuhan atau mimpi yang dari Tuhan itu tidak lekang oleh waktu. Pasti digenapi, katakan pasti digenapi. Katakan lebih keras, pasti digenapi. Kalau Tuhan yang berfirman kepada Anda bahwa hidup Anda akan begini, Anda dapat janji Tuhan tentang suatu hal, percayalah. Manusia boleh melihat waktu, tapi waktu di mata Tuhan itu berbeda dengan waktu kita. Yang mengerti katakan yes. Hari ini apa sih janji Tuhan yang seakan-akan Anda itu kubur dalam-dalam? Hal yang ini tidak mungkin. Tidak mungkin keluargaku pulih, tidak mungkin anakku kembali, tidak mungkin aku mendapat pekerjaan yang layak, tidak mungkin aku bisa kerja di tempat yang oke. Kenapa? Oh ini loh Pak Denny, aku punya keterbatasan, ini loh kondisiku begini, keuanganku begini. Mari kita lihat, kalau kita selalu berpandangan seperti itu Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita belajar bahwa mungkinkah Anda itu mengubur mimpimu? Ada banyak orang tuh ngubur mimpi gak sadar. Mereka gak sadar kubur dalam mimpinya hanya karena kondisi yang seakan-akan tidak ideal. Dan saya berdoa pagi ini semoga ini menyadarkan kita mimpi Tuhan untuk Anda itu spesifik, katakan spesifik. Katakan lebih keras spesifik. Dan kalau mimpi itu diberikan kepada Anda yang bisa jalani, bukan orang lain. Masalahnya hari ini dalam masa penantian kadang orang percaya itu gak sadar bahwa janji atau mimpi yang dari Tuhan tuh gak pernah lekang sama waktu. Janji dari muda sampai hari ini Anda mungkin sudah berusia. Percayalah, kalau itu belum tergenapi,
janji itu masih Tuhan pegang. Tuhan gak akan ingkar janji itu. Yang mengerti katakan yes. Coba pagi ini saya ngajak kita untuk kembali bermimpi. Kembali pegang mimpimu. Apa mimpi yang mau hancur, mau hilang, mau dibuang itu. Pungut kembali kalau sudah dibuang. Kalau sudah sempat dirusak, tarik kembali, bersihkan. Karena mimpi itu spesifik untuk Anda, bukan untuk orang lain. Jadi kalau Anda tahu ini, dalam masa penantian, jangan bunuh mimpimu. Yang mengerti katakan yes. Jangan bunuh. Mimpi sekecil apapun Tuhan hargai. Apalagi jika itu mimpi yang dari Tuhan. Hari ini pun saya pegang mimpi. Saya pegang mimpi. One day, saya mau melihat 1.000 gereja, 1 juta murid. Makanya saya full timer. Tahukah? Belum kelihatan ke arah 1.000. Tapi bukan berarti Tuhan akan tidak genapi, pasti digenapi. Masalahnya, dalam mimpi saya pengen melihat itu di zaman saya. Artinya apa? Sampai saya mati itu loh. Saya mau melihat 1.000 gereja beneran. Di GMS ini. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Berapa banyak di antara kita itu mungkin sudah bunuh mimpi kita. Hanya karena kita merasa bahwa kok sekian lama tidak terjadi apa-apa. Sekian waktu kok gini-gini saja nih. Udah tahunan loh Pak Denny. Tidak ada jawaban. Tiap pagi malam tak doakan. Tidak ada tuh tanda-tanda akan terjadi. Tahukah Bapak Ibu? Kaleb, katakan Kaleb. Katakan lebih keras Kaleb. 45 tahun. Pernah berpikir enggak? 45 tahun. Dia masih pegang janji dan berani ngomong sama Yosua. Dia masih ingat loh, berarti dia itu enggak pernah buang itu. 45 tahun dia masih ingat dengan jelas janji Tuhan itu secara spesifik. Ceritanya jelas, berarti ini orang gak pernah kubur mimpinya. Ini orang setiap harinya dia mau melihat mimpi itu terjadi. Masalahnya ada banyak di antara kita. Kenapa kok kehidupan kita itu seakan-akan stagnan. Gak kemana-mana, padahal Anda terima janji Tuhan. Karena Anda mulai mengubur mimpimu. Karena orang kalau punya mimpi yang dari Tuhan, cara dia hidup, cara dia jalani hidupnya itu beda. Pasti berbeda, katakan berbeda. Gak mungkin Kaleb 45 tahun masih bisa berkata seperti itu. Jika dia itu menjalaninya malas-malasan, gak ngapa-ngapain. Kaleb ini orang yang berbeda. Makanya lihat di sini, dalam masa penantian sadari janji atau mimpi yang dari Tuhan itu gak lekang oleh waktu. Coba Anda ingat-ingat hari ini, apa janji Tuhan yang hari ini Anda itu masih ingat dan masih pegang. Atau bahkan janji Tuhan yang pernah diucapkan kepada Anda, tapi Anda sudah buang atau bunuh itu. Coba ingat-ingat. Ingat-ingat kembali. Saya mengajak kita menjadi orang percaya yang berani memegang mimpi yang dari Tuhan. Karena mimpi yang dari Tuhan itu spesifik untuk kita. Yang setuju katakan yes. Coba ingat-ingat kembali. Saya ingin Anda ingat kembali apa janji Tuhan itu. Apakah itu janji Tuhan tentang pemulihan, tentang pekerjaan, tentang keluarga, tentang apapun itu. Coba ingat kembali. Apakah ada janji yang Anda kubur dalam hidup Anda? Hanya karena waktunya sekian lama dan tidak terjadi apa-apa dan kondisiku seperti ini. Kalau itu yang terjadi, ayo berbenah. Katakan kanan kirimu, ayo berbenah. Ya, nah lihat di sini. Dalam masa penantian sadari mimpi yang dari Tuhan tidak lekang oleh waktu. Yang kedua, bukan Tuhan yang menyerah. Namun kita yang sering menyerah sebelum waktunya Tuhan. Bukan Tuhan yang menyerah loh dengan janji itu. Bukan Tuhan yang menyerah dengan pribadinya kita, bukan. Tuhan tuh gak pernah menyerah. Hanya kita itu loh, karena waktu tadi mungkin kita itu menyerah sebelum waktunya. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, orang percaya gak boleh seperti itu, yang mengerti katakan amin. Orang percaya kalau Anda sekalipun Pak Denny, aku nih loh Pak Denny sudah 74 tahun. Bentar lagi mungkin usiaku sudah habis. Janjinya belum terjadi, tetap pegang. Kaleb 45 tahun sampai jadi opa-opa masih menggenapi rencana Tuhan loh.
Makanya hari ini di GMS senior Anda tidak diminta untuk jadi orang yang menunggu waktu dipanggil Tuhan. Tapi menjadi orang-orang yang tetap berpengharapan bahwa suatu saat Anda akan genapi setiap janji Tuhan satu persatu sampai usia habis. Semua tergenapi. Masalahnya tidak banyak orang bisa melihat ke sana. Sehingga apa? Di tengah perjalanan ini, menuju penggenapan ini, masa penantian itu menjadi momok yang begitu besar. Banyak orang gagal menerima janji Tuhan, bukan di perjalanannya dulu. Biasanya terjadi di tengah perjalanan itu adalah masa penantian. Waktunya kok gak jadi-jadi, sekian lama kok tidak terjadi apa-apa, sekian waktu kok begini-begini saja. Bapak Ibu Saudara sekalian, itu momok paling besar orang percaya. Yang membuat orang percaya sering meragukan Tuhan. Ingat dan sadari, bukan Tuhan yang menyerah. Tapi kadang kita yang menyerah. Yang mengerti kata yes. Yang mengerti kata amin. Mari kita belajar. Karena masa penantian itu bukan waktu untuk kita menyerah loh. Bukan waktu untuk kita menyerah. Atau bahkan mematikan apa yang Tuhan taruh dalam hati kita. Bapak Saudara sekalian, kalau Anda mau lihat seseorang itu ngubur mimpinya, Anda itu bisa lihat dari perkataan dan tindakan. Dua ini akan mencerminkan, Anda kubur gak mimpi Anda? Yang pertama perkataan. Contoh, kayaknya gak mungkin di zaman aku. Atau mungkin mimpi ini rasanya bukan buat aku. Kata-kata yang keluar itu kata-kata yang sudah tidak berpengharapan, kata-kata yang hopeless, kata-kata yang sudah tidak ada iman di situ. Anda mau nilai seseorang ngubur mimpinya atau tidak? Coba lihat perkataan-perkataan yang dia sampaikan tentang mimpinya itu apa. Jangan-jangan hari ini dia sudah kubur tapi dia gak sadar. Saya punya teman yang dia dulu di awal menceritakan, aku punya mimpi, aku akan begini, akan mengerjakan ini, akan mengerjakan ini. Aku akan bawa ini seperti ini. Ketika hari ini dia menceritakan, gimana progresnya? Sudah berapa tahun? Dia berkata, rasanya sudah gak mungkin. Rasanya itu mungkin bukan buat aku. Tahukah yang begini-begini, saya udah tahu. Dari perkataannya kita bisa lihat ini orang sedang kubur mimpinya. Kalau orang belum kubur mimpinya, dia gak akan berkata demikian. Dia akan terus berpengharapan yang mengerti kataan yes. Nah di sini Bapak Ibu Saudara sekalian, coba cek dalam hidup kita. Apakah kita itu kubur atau belum? Dari apa? Perkataan-perkataan yang keluar tentang mimpi atau janji Tuhan dalam hidup kita. Itu seperti apa? Kalau itu yang terjadi, ayo sadar. Bangun Bapak Ibu, bangkit. Kenapa? Karena mimpi Tuhan itu untuk Anda. Dalam masa penantian ini jangan kalah dulu. Jangan matikan mimpi itu, jangan kubur mimpi itu. Yang mau katakan yes. Yang kedua dengan tindakan. Tindakannya apa? Sudah tidak mengejar mimpinya bahkan bermalas-malasan. Sudah ya sudahlah, kayaknya gak mungkin kesana sudah. Aku tak biasa aja. Karena waktu itu banyak orang tuh jadi biasa-biasa. Nah di sini mari kita belajar. Mari kita belajar. Kalau kita menjadi orang yang demikian, saya ngerasa bahwa dalam hidup kita akan membuang waktu hidup kita yang sudah menanti itu. Hanya karena mimpi ini kita bunuh, percayalah Anda gak akan kemana-mana. Dalam masa penantian, jangan bunuh mimpimu. Coba katakan kanan kirimu, jangan bunuh mimpimu. Coba tanyakan dengan tulus Bapak Ibu, ada mimpi atau janji Tuhan apa sih? Tanyakan. Kalau suami istri, tanyakan. Kalau yang lain, tepuk aja, ingat-ingat janji Tuhan. Oke, 1, 2, 3. Ya. Loh ya, tanyakan. Saya pun punya janji Tuhan kok. Yang saya masih pengen untuk, Tuhan, aku pengen mati dengan melihat itu. Sungguhan. Saya pengen mati lihat 1000 gereja. Rasanya bakar kapal sudah di sini. Bapak Ibu Saudara sekalian, ayo sama-sama ngelihat mimpinya. Yang Tuhan taruh dalam hidup Anda. Jangan kubur itu. Yang percaya katakan yes. Yang mau untuk tidak mengubur mimpinya katakan amin. Ya, Yosua 14 ayat 11 dikatakan, pada waktu ini aku masih sama kuat
Seperti pada waktu aku disuruh Musa, seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Keren ya, seorang opa-opa masih kuat. Coba bayangkan, kenapa kok dia punya kekuatan seperti itu? Dari mana? Percaya nggak Bapak Ibu? Walaupun nggak tercatat, saya yakin Kaleb ini bukan orang yang cuma diam. Dalam masa penantian, yang kedua, tetap latih diri. Latih dirimu. Kenapa? Anda kalau lihat atlet yang hari ini contoh berusia, saya baru tahu yang namanya Ronaldo, Cristiano. Habis salto Bapak Ibu, nendang akrobat. Tahukah? Usianya itu sudah 38 tahun. Tapi masa tubuhnya itu seperti orang yang baru 30 tahun. Usia tubuhnya itu seperti orang yang 30 tahun. Ada sebuah penelitian mengatakan Ronaldo itu masih 30 tahun. Walaupun secara usia 38 tahun. Kok bisa ya begitu? Karena dia itu masih latihan fisik, dia jaga pola makan. Ada orang-orang itu harus tahu, dalam masa penantian pun kita itu nggak bisa cuma diam saja. Kita harus tetap latih diri kita. Kenapa? Karena masa penantian bukan masa untuk kita tuh malas-malasan. Masa penantian bukan masa untuk nganggur. Masa penantian itu masa untuk kita disiapkan. Berarti apa? Itu adalah masa persiapan kita. Kalau kita mau menggenapi janji Tuhan, masa penantian itu, masa di mana seakan-akan kok tidak terjadi apa-apa, tidak terjadi sesuatu, doa belum dijawab, apa yang aku rindukan tidak ada satu tanda pun terjadi. Masa penantian itu masa untuk kita mempersiapkan diri. Yang mengerti katakan yes. Jangan salah, kalau kita nggak mempersiapkan diri, kita nggak akan punya kapasitas untuk menerima. Karena janji Tuhan itu besar, katakan besar. Coba Anda lihat, janjinya besar. Kaleb terima janji yang besar, tapi kalau di kapasitas yang waktu itu nggak bisa. Dia butuh kapasitas yang lebih besar untuk sampai di sini. Sama dengan Abraham. Kalau Anda lihat Abraham punya janji yang besar, Bapa segala bangsa. Dia dan Sarah nanti akan punya anak. Coba lihat itu, Ishak. Sarah aja ketawa. Abraham meragukan. Dari titik ini, sampai dia terima Ishak dan berkata, Bapak orang percaya. Yang disuruh untuk penggal potong aja, dia berani loh. Kapasitasnya sudah beda. Nah di sini Bapak Ibu Saudara sekalian, mari belajar. Janji Tuhan itu besar, maka kapasitas kita juga harus disiapkan untuk kita bisa menerima janji itu. Yang mengerti katakan yes. Nah di sini untuk masa penantian, berarti kita bisa melihat masa penantian itu adalah masa untuk yang pertama memperlebar kapasitas. Jadi kapasitas hidup kita harus berkembang. Katakan harus berkembang. Ya, perlebar kapasitas. Dulunya mengerjakan sesuatu lama, jadi lebih cepat. Mengerjakan sesuatu cuma bisa sedikit, sekarang bisa banyak. Perlebar kapasitas. Masa penantian juga adalah masa untuk memperbaiki diri. Apa area-area yang harus diperbaiki? Sebelum Anda terima janji itu, mungkin ada area-area yang harus diperbaiki. Perbaiki itu. Karena masa penantian itu masa persiapan. Kalau itu masa persiapan, siapkan dirimu termasuk kikis area-area di mana Anda tahu itu buruk atau salah. Perbaiki diri di masa penantian. Dan yang ketiga, bangun kualitas kehidupan. Dengan apa? Kelola dan tata kehidupan kita. Kalau kita waktu terima janji, wah sepertinya aku begini keadaannya aku terima janji seperti ini. Tata dan kelola. Yang tadinya Anda waktu terima janji mungkin gak bisa ngatur waktu. Gak bisa ngatur keuangan. Gak bisa ngatur keluarga. Waktu terima janji itu, di perjalanannya kok gak terjadi. Kalau Anda cuma diam, sayang. Di perjalanannya, tata dan kelola apa yang ada. Sehingga waktu Anda menerima, Anda itu sudah bisa kelola waktu. Sudah bisa kelola hidup, kelola keluarga, kelola keuangan. Sehingga apa? Berkat Tuhan yang diberikan kepada Anda tidak menjadi sia-sia. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari belajar. Bahkan masa penantian adalah masa untuk mengasah karakter. Apa karakter-karakter yang buruk? Yang harus dibuang.
karakter-karakter yang mungkin itu tidak berkenan. Ayo, masa penantian ini jadikan masa yang benar. Masa untuk kita itu punya kualitas kehidupan, kapasitas kehidupan yang jauh lebih baik. Yang setuju katakan yes. Kaleb tidak hanya menunggu. Kaleb itu tidak hanya menunggu. Dia menjaga kekuatan fisiknya, bahkan menjaga imannya. Sehingga waktunya tiba, ia bisa berkata di ayat 11 tadi, aku sekarang masih sama kuatnya seperti pada waktu aku disuruh Musa. Banyak orang kehilangan janji Tuhan bukan karena Tuhan tidak memberi, tapi bahkan mungkin karena ia tidak siap saat Tuhan itu bukakan pintu. Bapak Ibu Saudara sekalian, Anda di mana? Apakah hari ini Anda itu bunuh mimpi Anda? Oh enggak Pak Denny, aku enggak bunuh mimpi Anda. Oke. Kalau Anda enggak bunuh mimpi Anda, di masa penantianmu ini, apa yang Anda kerjakan? Oh aku cuma malas-malasan, ya ayo rubah. Kalau itu yang terjadi, buang itu, latih diri kita. Yang setuju katakan yes, yang setuju katakan amin. Karena saya rindu tahun depan, kehidupan kita itu tidak menjalani suatu kehidupan yang dengan mimpi itu takut. Terlalu tinggi, tidak mungkin, percayalah. Saya punya mimpi juga yang rasanya tinggi sekali. Tapi saya gak pernah nyangka, oh ternyata ada anak tangganya yang saya bisa jalani nih. Nah saya berdoa Anda juga akan menemukan itu yang setuju katakan yes. Ya, nah yang pertama bagaimana bersikap dalam masa penantian adalah jangan membunuh mimpi. Yang kedua tetap latih diri. Katakan kanan kiri Anda jangan bunuh mimpimu. Katakan kanan kiri Anda tetap latih dirimu. Ya, dan yang ketiga ayat 14 ayat 12. Oleh sebab itu berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang enak dengan kota-kota besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Yang ketiga, tetap berani meminta perkara besar. Dalam masa penantian, godaan yang muncul ada banyak hal. Salah satunya adalah mengecilkan doa dan mengecilkan keberanian kita untuk meminta perkara-perkara yang besar. Perkara-perkara rohani kita, keberaniannya itu mulai hilang. Kenapa? Karena kita itu mulai takut meminta hal besar. Kok bisa takut meminta hal besar? Takutnya kenapa? Pertama, Anda mungkin merasa gagal. Karena janji Tuhan kok gak tergenapi. Waktunya sudah lama, rasanya kok gak mungkin. Yang kedua, mulai meragukan Tuhan karena janji itu sudah serasa sangat lama sekali. Itu dari aku menikah sampai sekarang Pak Denny gak terjadi. Percaya gak Bapak Ibu? Ada orang yang sudah menanti keturunan 10 tahun lebih. 10 tahun lebih. Di salah satu kota, gak nyangka loh. Saya juga gak pernah sengajakan untuk ketemu, lalu doa aja rame-rame, ada pendoa semuanya, kita berdoa rame-rame yuk, supaya tahun depan punya momongan. Sudah 10 tahun loh. Sudah 10 tahun di usia yang mungkin juga gak muda lagi waktu itu. Mungkin sekitar hampir 36 suami istri ini. Kita didoakan 10 tahun dari 26 tahun sampai 36 gak terjadi apa-apa. Dokter sudah kesana sini, udah dicoba kesana sini gak jadi-jadi. Didoakan rame-rame, tahun depannya mujizat terjadi loh. Coba bayangkan, kalau itu yang terjadi, ternyata orangnya sudah sempat berkata bahwa kayaknya sudah gak mungkin punya anak. Kenapa? Ada masalah di kandungan atau apa gitu. Sel telurnya kecil atau gimana gitu. Coba bayangkan Bapak Ibu. Ternyata masih bisa tuh. Waktunya tapi lama, 10 tahun itu kerasa loh. Untuk orang yang sudah menikah, menanti 10 tahun. Itu lama tuh. Tapi ini terjadi. Dan orangnya ketika tahu ini tergenapi, beda. Ketika dia tuh didoakan, awalnya yang hopeless sekali, dia tiap menjalani hidupnya berbeda. Ayo Bapak Ibu Saudara sekalian,
Tuhan itu masih bisa mengadakan mujizat. Masih ada percaya akan hal-hal besar enggak dalam hidup kita? Percaya enggak Tuhan itu sanggup menjawab itu? Masalahnya kalau dalam masa penantian, kita malah mengecilkan doa dan enggak berani minta perkara-perkara besar. Sayang loh. Allah kita tuh besar. Allah kita itu Allah yang berkuasa. Dia bisa mengadakan mujizat dan tanda-tanda heran. Kenapa kok kita itu di masa penantian malah jadi orang yang begini? Wah makin lama, aduh enggak usahlah doa. Kayaknya sudah gak bisa, aku loh kayak gini. Jangan kecilkan doamu. Dan bahkan jangan sampai kita gak berani minta perkara besar. Bahkan yang ketiga mungkin orang yang takut minta hal besar itu, kenapa sih kok takut? Karena yang ketiga mungkin takut berharap terlalu tinggi, nanti kecewa lagi. Oh ini loh Pak Denny, yang ini aja belum digenapi. Masa aku mau minta perkara yang lebih besar lagi? Coba lihat Kaleb Bapak Ibu. Kaleb ini di tengah lamanya penantian, ia masih berani berkata, berikan kepadaku pegunungan. Pegunungan, bukan lembah, bukan tanah biasa, tapi pegunungan tempat para raksasa loh. Sesuai apa yang Tuhan janjikan tuh loh. Hebron itu memang bentuknya begitu, tapi kan bisa milih. Tapi kenapa milihnya yang pegunungan tempat raksasa? Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan itu tidak pernah terganggu ketika kita itu minta hal besar. Yang jadi masalahnya, kita yang kadang-kadang ragu untuk minta perkara besar. Hanya kenapa? Karena ada dalam masa penantian. Nah masa penantian ini akan jadi jebakan yang besar bagi orang percaya untuk bisa menggenapi janji Tuhan. Kenapa? Karena mereka itu menjadi orang-orang yang seakan-akan imannya itu jadi kerdil. Iman kita gak boleh kerdil. Kalau kita percaya Tuhan mampu dan sanggup, jangan sampai iman kita kerdil karena waktu. Yang setuju katakan yes. Coba bayangkan, berapa sih banyak orang percaya itu yang sudah mengalami janji Tuhan. Ya, seperti diulang. Di titik sekarang. Di titik sekarang, seperti orang yang tidak pernah mengalami apa-apa. Betul enggak? Mereka seakan meragukan, mereka seakan enggak percaya bahwa Tuhan itu sanggup. Nah di sini, mari kita belajar. Ternyata, Kaleb itu menjadi contoh bagi kita bagaimana di tengah masa penantian jadi pribadi-pribadi yang tidak membunuh mimpi, tetap melatih diri dan tetap berani meminta perkara besar. Kalau kita di masa penantian malah jadi orang yang membunuh mimpi, gak latih diri dan gak berani meminta perkara besar, Anda akan lihat dalam hidup Anda janji Tuhannya di sana, Anda sudah tidak lagi ke sana, Anda berhenti dan malah berbalik. Ujungnya semua janji itu akan tidak pernah tergenapi dalam hidup Anda. Dan saya berdoa, Jemaat Gema Salatiga, semoga itu bukan Anda yang mengerti katakan yes. Ya, jadi hari ini kalau Anda dalam masa penantian, coba belajar melihat dari sudut pandang yang benar. Dalam masa penantian, mari belajar, jangan bunuh mimpi itu. Yang mengerti katakan yes. Dalam masa penantian, tetap latih dirimu. Jangan malas-malasan, perlebar kapasitas, perbaiki diri. Bangun karaktermu, bangun kehidupanmu, tata kelola kehidupanmu. Dan dalam masa penantian, tetap berani minta perkara besar. Yang mengerti katakan amin. Yang mengerti katakan yes. Ada 3 aplikasi untuk kita. Yang pertama, pastikan kita tetap memegang mimpi kita termasuk saat di dalam masa penantian. Jangan kubur, malah justru rawat, doakan, dan percaya. Rawat, doakan, percaya. Rawat, doakan, percaya. Percaya saja. Yang kedua, pastikan kita tidak hanya bermimpi, tetapi terus mempersiapkan dan melatih diri di masa penantian. Jangan hanya mau menunggu, tapi bangun kapasitas agar ketika Tuhan buka pintu, kita itu siap masuk. Jangan Tuhan buka pintu, kita mau masuk, aduh aku kayak gini, aku gak siap. Anda tahu gak, ada orang tuh tiba-tiba mau kita mau ke acara besar, tapi tiba-tiba undangannya datang, aku gak siap. Compang camping, gak bisa. Gak bisa, mau ketemu raja, aku gak pernah bersihkan apa-apa, gak bisa. Tuhan itu kan buka pintu, masalahnya Anda siap masuk gak?
Kalau itu yang terjadi, ayo pastikan dalam masa penantian jangan cuma bermimpi tanpa mempersiapkan apa-apa. Tapi kalau engkau pegang mimpimu, siapkan dirimu. Yang mengerti katakan yes. Dan yang ketiga, pastikan kita tetap menjadi pribadi yang berani minta perkara besar terjadi di tengah masa penantian. Jangan kecilkan iman. Orang dunia boleh tuh di tengah tantangan pengharapan mereka pudar. Oke, masalah kita orang percaya. Iman kita tidak dipengaruhi keadaan, yang setuju katakan yes. Iman kita tidak boleh dipengaruhi oleh waktu, yang setuju katakan amin. Gak boleh. Justru iman kita itu terus bertumbuh. Kenapa? Karena kita tahu ada satu pengharapan yang tidak pernah mengecewakan. Yaitu kepada Tuhan Yesus. Amin.